warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa. Nasir haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggung, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil 'ala Allah SHMM. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Ginggung, yakni Associate Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang kami hormati dosen pengapuh mata kuliah perencanaan dan desain pembelajaran PAI, yakni Al-Ustaz M. Inzah MPDI. Baik, izinkan kami di sini untuk mempresentasikan mata kuliah perencanaan dan desain pembelajaran PAI, yaitu mempresentasikan modul ajar kelas 6 yang berjudul jual beli dalam Islam. Baik, modul ajar di sini. Apa sih modul ajar di situ? Modul ajar adalah perangkat pembelajaran yang disusun sebagai panduan lengkap bagi guru. Tujuannya apa? Yaitu untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka yang berpusat pada peserta didik. Baik, langsung saja di sini. Pertama itu mencakup informasi umum, yang mana informasi umum di sini meliputi identitas modul. Yaitu identitas modul di situ ada yang namanya nama penyusun, satuan pendidikan, kelas atau semester, mata pelajaran, alokasi waktu, tahun penyusunan, fase, dan terakhir elemen mapel. Yang kedua, termasuk dari informasi umum, yaitu kompetensi awal. Yang mana kompetensi awal di sini adalah pengetahuan, keterampilan serta sikap yang sudah dimiliki siswa sebelum mempelajari materi baru, sebagai dasar pembelajaran selanjutnya. Di sini kami buat, yaitu kompetensi awalnya itu peserta didik telah mengenal konsep dasar interaksi sosial dan kegiatan jual beli secara sederhana sesuai ajaran Islam. Yang kedua, sarana dan prasarana, yaitu sarana prasarana itu adalah segala atau semua alat, bahan, tempat, dan fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran kegiatan pembelajaran. Nah, di sini kami tulis sarana dan prasarana itu kami butuh yang namanya pertama buku fikih atau buku LKS kelas 6, yang kedua papan tulis, yang ketiga laptop atau komputer, yang keempat proyektor, yang kelima lembar kerja, itu LKPD. Selanjutnya ada yang namanya model pembelajaran. Di sini model pembelajaran adalah cara atau pola yang digunakan oleh seorang guru untuk menyusun sebuah kegiatan belajar mengajar agar siswa itu lebih mudah untuk memahami materi. Di sini kami memakai model pembelajaran yaitu PBL, yaitu Problem Based Learning, dan yang kedua adalah role playing, yaitu bermain peran. Nah, sekarang alasan kenapa kami mengambil metode PBL, yaitu Problem Based Learning, pertama yaitu alasan kami adalah untuk melatih siswa menganalisis masalah dan mencari solusinya sendiri, bukan sekedar untuk menghafal.
Yang kedua, alasan kami memilih metode problem based learning ini adalah untuk menghubungkan materi dengan dunia nyata agar pembelajaran ini terasa lebih relevan. Yang ketiga, untuk mendorong siswa, memotivasi siswa mengambil tanggung jawab penuh dalam mencari informasi, yaitu guru sebagai fasilitator. Nah, yang kedua, alasan kami memilih role playing di sini, yang pertama, untuk melatih siswa memahami masalah dari berbagai sudut pandang tokoh. Yang kedua, meningkatkan daya ingat melalui praktek langsung. Yang ketiga, mengasah kemampuan peserta didik, ya, baik dalam berkomunikasi, menegosiasi, dan kepercayaan diri siswa. Selanjutnya daripada informasi umum, yaitu ada profil pelajar Pancasila. Ada profil pelajar Pancasila, yang mana profil pelajar Pancasila di sini adalah ciri atau karakteristik utama yang harus dimiliki oleh peserta didik sesuai nilai-nilai Pancasila serta menjadi tujuan utama pembelajaran. Di sini kami tulis untuk profil belajar Pancasila itu, pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat adalah gotong royong. Selanjutnya dalam informasi umum itu ada yang namanya target peserta didik. Apa sih target peserta didik itu? Yaitu merupakan komponen informasi umum yang menjelaskan kelompok siswa yang akan menerima materi pembelajaran tersebut. Di sini kami tulis untuk target peserta didik itu, pertama, peserta didik tipikal umum yang tidak mengalami kesulitan dalam mencerna materi yang diajar. Yang kedua, peserta didik dengan kemampuan berpikir tinggi sehingga mampu berpikir tingkat tinggi, itu disebut dengan HOTS. Selanjutnya ada yang namanya kompetensi umum. Kompetensi umum di sini pertama meliputi tujuan pembelajaran. Nah, apa sih tujuan pembelajaran itu? Yaitu deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh oleh siswa atau peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Di sini kami tulis untuk tujuan pembelajaran, karena di sini kami membahas tentang jual beli dalam Islam, maka tujuan pembelajaran pertama adalah memahami konsep jual beli dalam Islam. Yang kedua, menjelaskan rukun dan syarat jual beli. Yang ketiga, mengidentifikasi jual beli yang diperbolehkan dan juga yang dilarang. Yang terakhir, mempraktikkan jual beli secara jujur. Yang kedua, dalam kompetensi inti ini ada yang namanya pemahaman bermakna. Apa sih pemahaman bermakna itu? Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat atau esensi atau keberadaan dari pembelajaran yang dapat diterapkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari setelah proses belajar sesuai. Di sini kami isi untuk pemahaman bermakna. Dalam Islam itu jual beli bukanlah sekedar aktivitas ekonomi, akan tetapi jual beli itu merupakan ibadah dan bentuk muamalah yang mengandung nilai moral atau keadilan dan tanggung jawab. Yang mana sesuai dengan firman Allah, yaitu Allah menegaskan dalam Quran
surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'ah wa harramar riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang namanya riba. Selanjutnya ada yang namanya pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik adalah pertanyaan yang dirancang langsung oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik, memancing untuk berdiskusi dan menggali pengetahuan awal siswa sebelum masuk materi inti. Nah, di sini kami isi untuk pertanyaan pemantiknya itu apa yang dimaksud jual beli. Yang kedua, mengapa kita harus jujur dalam jual beli. Yang ketiga, apa akibatnya jika kita ini melaksanakan jual beli tidak adil atau curang. Ini untuk pertanyaan pemantiknya. Selanjutnya ada yang namanya kegiatan pembelajaran. Yang mana kegiatan pembelajaran ini pertemuan ke pertama itu untuk pendahuluannya itu dibutuhkan waktu 10 menit. Yang mana isinya dalam pendahuluan itu pertama guru ini harus memberi salam dan doa. Yang kedua persepsi tentang kegiatan jual beli. Yang ketiga guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang keempat guru memberi motivasi, memberi dorongan kepada peserta didik. Yang kelima yaitu guru harus memberi ice breaking di tengah-tengah pembelajaran. Di tengah itu harus memberi yang namanya ice breaking. Yang kedua kegiatan inti, yang mana kegiatan inti di sini diberi waktu yaitu 90 menit. Yang mana isi dari kegiatan inti ini pertama guru menjelaskan pengertian jual beli. Yang kedua peserta didik membaca materi. Yang ketiga diskusi kelompok tentang jual beli. Yang keempat presentasi hasil diskusi. Yang ketiga dari kegiatan pembelajaran yaitu penutup. Yang mana penutup ini durasinya 10 menit. Isinya apa? Yang pertama kesimpulan. Disimpulkan, mulai dari itu disimpulkan. Yang kedua refleksi atau kegiatan berpikir kembali. Yang ketiga tugas. Yang keempat adalah doa atau penutup. Selanjutnya ada yang namanya asesmen atau penilaian. Yang mana asesmen penilaian ini pertama ada yang namanya penilaian sikap. Yang kedua ada penilaian pengetahuan. Yang ketiga ini ada penilaian keterampilan. Selanjutnya ada pengayaan dan remedial. Pengayaan remedial pengayaan di sini pengayaan di sini peserta didik telah mencapai ketuntasan belajar yang diberikan kegiatan pengayaan berupa pertama pendalaman materi jual beli, yang kedua analisis studi kasus jual beli di lingkungan sekitar. Yang kedua remedial, yang mana remedial di sini peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kegiatan remedi, yaitu contohnya berupa pengulangan materi secara sederhana. Yang kedua bimbingan khusus oleh guru. Yang ketiga latihan soal tambahan. Selanjutnya ada yang namanya refleksi guru dan peserta didik. Refleksi guru di sini kami isi di sini kegiatan belajar berhasil. Ada yang namanya refleksi guru dan siswa. Refleksi guru di sini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pendidik dan efektivitas perangkat ajar yang digunakan oleh seorang pendidik. Nah, tujuannya apa? Tujuannya refleksi guru di sini, tujuannya adalah untuk mengetahui bagian mana dari strategi pengajaran
yang berhasil dan mana yang perlu diperbaiki untuk pertemuan berikutnya. Contoh untuk refleksi guru itu apakah seluruh siswa itu sudah mencapai tujuan pembelajaran hari ini? Ini contohnya. Yang kedua ada refleksi siswa, yang mana refleksi siswa di sini tujuannya untuk membantu siswa membangun kesadaran diri tentang proses belajar mereka sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membantu siswa mengenali kekuatan dan kelemahan mereka sendiri, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap perkembangan belajar sendiri. Contohnya, contoh refleksi siswa, apa hal yang paling menarik yang kamu pelajari hari ini? Nah, selanjutnya ada yang namanya lampiran-lampiran, yang mana lampiran di sini mencakup lampiran pertama itu lembar kerja peserta didik, yaitu LKPD. Yang mana LKPD di sini adalah panduan dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Yang kedua ada yang namanya bahan bacaan guru dan peserta didik. Nah, di sini ada sebuah pedoman atau bahan bacaan untuk guru dan peserta didik. Yang ketiga ada yang namanya glosarium. Di sini kami tulis berupa jual beli, rukun, dan syarat jual beli. Yang keempat dari lampiran-lampiran itu adalah daftar pustaka, yang mana daftar pustaka ini merupakan referensi untuk pembuatan modul ajar, yaitu kami pakai di sini buku fikih LKS kelas 6. Mungkin sampai di sini presentasi kami dalam mempresentasikan modul ajar kelas 6 dalam bab atau materi jual beli dalam Islam. Kami mengucapkan permohonan maaf sebanyak-banyaknya, terutama kepada dosen kami, Al-Ustadz M. Inzah MPDI, selaku dosen mata kuliah Perencanaan dan Desain Pembelajaran PAI. Mungkin ada salah-salah kata, salah keterangan dalam menerangkan itu, ada yang kurang pas. Kami Al-Fakir pribadi mengucapkan permohonan maaf sebanyak-banyaknya. Inilah kemampuan kami dalam mempresentasikan modul ajar yang telah kami buat. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.